Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqul Banin, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas atau mengkaji di dalam adabul muhadatsah, atau yang artinya etika dalam bercakap. Dikatakan di dalam suatu hadis bahwasanya min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Ya, di antaranya untuk memperhias atau memperindah dan menyempurnakan keislaman kita, hendaknya untuk meninggalkan perkataan yang tidak penting. Sebagian salaf mengatakan man alima anna kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fi ma la ya'ni. Barang siapa yang mengetahui bahwasannya ucapan yang ia ucapkan itu termasuk bagian dari amalnya, yang mana bagian amalnya di sini akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, maka orang tersebut qalla kalamuhu illa fi ma la ya'ni. Orang tersebut akan sedikit dalam berbicara illa fi ma la ya'ni, illa fi ma ya'ni, kecuali mengucapkan ucapan yang penting-penting saja. Di sini penyusun kitab, muallif kitab mengajarkan kepada kita adabul muhadatsah. Di dalam bercakap, bermuhadatsah itu ada etika-etika yang hendaknya selayaknya bagi seorang muslim itu menerapkan etika-etika dalam bermuhadatsah. Disebutkan di sini ayyuhal waladul aziz, wahai anak-anakku yang mulia. Idza aradta an tatakallama yajibu 'alaika awwalan an tazina kalamaka fi qalbik. Apabila engkau ingin mengucapkan suatu kalimat, mengucapkan suatu ucapan, maka wajib bagimu untuk menakar, mengukur terlebih dahulu ucapanmu fi qalbik, di dalam hatimu. Apakah ucapan yang akan saya ucapkan ini pantas atau tidak? Fa in kana la'iqan fantiq bihi. Apabila ucapan yang engkau lontarkan itu baik, maka ucapkan ucapan tersebut. Wa illa faskut anhu, maka jika tidak layak untuk dilontarkan kalimat itu, maka hendaknya untuk berdiam. Hatta taslama min afatil lisanil azimah, sehingga kita bisa selamat dari cacatnya lisan kita. Qala Allah Ta'ala, seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali itu telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Wa warada, disebutkan di dalam suatu hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba apabila mengucapkan suatu kalimat ma yatabayyan, ya,
Dan ucapannya itu tidak dipikirkan terlebih dahulu apakah ucapan yang ia ucapkan itu baik atau buruk. Yazillu biha ilan nar, maka hamba tersebut akan terjerumus ke dalam api neraka. Ya. Ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, terjerumus ke dalam neraka yang lebih jauh daripada antara arah timur dan barat. Wa warada aidon al-bala'u muwakkalun bil mantiki. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya al-bala atau ujian itu tergantung dari ucapan. Maka hendaklah kita untuk berpikir terlebih dahulu dari apa yang kita ucapkan. Falau anna rajulan ayyara rajulan biradha'i kalbatin la radha'aha. Jika ada seseorang yang mencela orang lain biradha'i kalbatin, ya, mencela orang lain, mengatakan bahwasanya orang itu menyusui anjing, la radha'aha. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang mengatakan hal demikian, orang itulah yang akan menyusui anjing. Nas'alullah ma'as salamah. Maka dari itu hindarilah ucapan yang menyebabkan kita akan terjerumus ke dalam perkataan tersebut. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Tidaklah orang itu terjerumus ke dalam neraka dengan wajah tersungkur illa hasaidu alsinatihim, kecuali mereka adalah korban-korban dari lisan mereka. Alias mereka masuknya ke dalam neraka itu karena ucapan-ucapan yang mereka ucapkan yang sepatutnya tidak mereka ucapkan. Wa fil hadits aidon, di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah seseorang muslim, seorang yang mukmin itu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, atau jika memang tidak bisa, hendaknya bagi dia untuk berdiam diri. Wa qala syair, dalam syair disebutkan, wazinil kalama idza nataqta fa innama yubdi uyuba dzawil uyubil mantiku. Takarlah ucapan yang engkau ingin ucapkan, timbanglah. Fa innama yubdi uyuba dzawil uyubil mantiku, karena sesungguhnya setiap ucapan yang ia ucapkan itu menampakkan aib-aib bagi seorang yang berbicara. Wa takallam ala qadril hajati li alla takuna sarsaro. Begitu juga dengan pesan muallif di sini, takallam ala qadril hajah, berbicaralah sesuai dengan kebutuhan, li alla takuna sarsaro, supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka berbicara. Wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan, man kathura kalamuhu kathura saqatuh, wa man kathura saqatuh kathurat dhunubuh, wa man kathurat dhunubuh kanatin naru aula bih. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia akan terjerumus ke dalam banyaknya kesalahan. Wa man kathura saqatuh kathurat dhunubuh, barang siapa yang banyak kesalahannya, maka orang tersebut banyak dosanya. Wa man kathurat dhunubuh, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aula bih, maka neraka lebih
pantas untuknya. Nas'alullaha ma'as-salamah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya api neraka. Terus kemudian yang terakhir di sini muallif mengatakan wala tatahaddatsy bikulli ma sami'ta. Ya, jangan setiap omongan yang engkau dengar itu patut untuk dibicarakan, ya. Karena apa? Karena di dalam hadis disebutkan kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bikulli ma yasma. Ya, cukuplah bagi seseorang itu apa? Mendapatkan dosa. Penyebabnya apa? An yuhadditsa bikulli ma yasma. Ya, disebabkan orang itu mengucapkan apa yang ia dengar, mengucapkan tentang aibnya orang ini, kemudian dia mengucapkan kepada orang lain, mendengarkan aib yang lain diucapkan kepada orang lain, maka orang tersebut pasti, kata Kanjeng Nabi, akan mendapatkan dosa. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat lisan, daripada sifat-sifat orang yang banyak omongnya, sehingga kita termasuk tergolong dari hamba-hamba yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.